Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma dengan NIM 2332011008. Saya dari program studi ilmu hukum semester 6. Alasan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan UAS Hukum Perdata Internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Nah, pengertian dari penyelundupan hukum sendiri adalah tindakan seseorang yang sengaja mengubah faktor penghubung dalam hukum perdata internasional agar hukum negara lain diterapkan. Faktor penghubung tersebut dapat berupa kewarganegaraan, domisili, tempat dilangsungkannya perkawinan, atau tempat dibuat perjanjian. Nah, tujuan utamanya bukan karena memiliki hubungan yang nyata dengan negara tersebut, melainkan untuk menghindari hukum yang sebenarnya berlaku dan memperoleh keuntungan hukum tertentu. Oleh karena itu, penyelundupan hukum dianggap sebagai penyalahgunaan ketentuan hukum perdata internasional. Lalu, adapun tentang unsur-unsur penyelundupan hukum, ada beberapa unsur yang harus ada agar suatu tindakan dapat disebut sebagai penyelundupan hukum. Yang pertama, adanya unsur asing, yaitu hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara. Yang kedua, ada faktor penghubung seperti kewarganegaraan, domisili, tempat perkawinan, atau tempat perjanjian. Yang ketiga, ada perubahan faktor penghubung yang dilakukan secara sengaja, bukan karena keadaan yang wajar. Yang keempat, ada bertujuan menghindari hukum yang seharusnya berlaku, bukan karena kebutuhan sebenarnya. Dan yang terakhir, pelaku memperoleh keuntungan hukum dari perbuatan tersebut. Nah, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka hakim dapat menilai telah terjadi penyelundupan hukum. Lalu ada tujuan penyelundupan hukum, yaitu orang yang melakukan penyelundupan hukum karena ingin mendapatkan aturan hukum yang lebih menguntungkan dibanding hukum negaranya sendiri. Nah, beberapa yang sering ditemukan yaitu antara lain menghindari larangan yang berasal di negara asal, mempermudah pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan juga perjanjian, lalu mengurangi kewajiban hukum tertentu, memperoleh hak yang tidak dapat didapatkan apabila menggunakan hukum negaranya sendiri. Intinya, seseorang itu sengaja memilih sistem hukum yang paling menguntungkan bagi kepentingannya. Nah, di sini ada contoh kasus. Yang pertama itu ada seorang warga negara Indonesia ingin melakukan poligami tetapi tidak memenuhi syarat menurut hukum Indonesia. Nah, agar tetap bisa menikah, ia melangsungkan pernikahan di negara yang memiliki aturan lebih longgar mengenai poligami. Apabila terbukti tujuan utamanya hanya untuk menghindari hukum Indonesia, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan penyelundupan hukum. Lalu, contoh kedua, seseorang memindahkan domisilinya ke negara lain hanya agar dapat mengajukan perceraian dengan prosedur yang lebih mudah. Setelah perceraian selesai, ia kembali ke negara asal karena perpindahan domisili dilakukan bukan benar-benar menetap, melainkan hanya untuk memperoleh keuntungan hukum, maka tindakan tersebut juga dianggap sebagai penyelundupan hukum. Nah, lalu ada akibat hukumnya. Apabila hakim menemukan adanya penyelundupan hukum, maka akibat hukumnya cukup serius. Hakim dapat menolak penggunaan hukum asing yang dipilih secara tidak wajar, lalu mengabaikan perubahan kewarganegaraan atau domisili yang dilakukan hanya untuk menghindari hukum. Nah, tetap menerapkan hukum yang sebenarnya berlaku menurut kaidah hukum perdata internasional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penyelundupan hukum merupakan tindakan sengaja memanipulasi faktor penghubung agar hukum negara lain demi memperoleh keuntungan hukum. Nah, dalam hukum perdata internasional, kebebasan memilih hukum bukan seseorang boleh menghindari hukum negaranya dengan cara yang tidak jujur. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menolak penyelundupan hukum dan tetap menerapkan hukum yang seharusnya berlaku
guna menjaga kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik dalam hubungan hukum internasional. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.